Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Safitri dengan nomor NIM 2021000016 dengan prodi Pendidikan Agama Islam PAI semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bimbingan konseling dengan tema prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam. Baik, berbicara tentang bimbingan konseling Islam, sebelum itu kita harus tahu dulu asal-usul dari adanya bimbingan konseling. Nah, adanya bimbingan konseling itu dikarenakan adanya permasalahan di dalam kehidupan manusia yang patut kita selesaikan. Nah, karena seluruh problema yang dihadapi manusia menuntut adanya penyelesaian. Karena problema ini dapat menghambat seseorang untuk berusaha mencapai sesuatu. Dan menurut Winkel, karena tidak semua problem dapat diselesaikan secara sendiri atau individu, maka dalam hal ini ia membutuhkan seseorang ahli sesuai dengan jenis problemnya. Nah, yang disebut dengan bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad adalah seorang konselor yang terbaik. Praktek-praktek Nabi dalam menyelesaikan problema yang dihadapi sahabat-sahabatnya bisa menjadi rujukan terbaik bagi kita sebagai konselor dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para konseli. Nah, jadi Nabi Muhammad bisa menjadi sumber dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling Islam? Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari guru pembimbing atau yang disebut konselor kepada yang dibimbing atau konseli agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan dan perwujudan diri dalam mencapai tingkatan perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Konseling adalah sebagai suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli atau disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau disebut klien atau konseli yang bermuara teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien kita. Nah, adapun bimbingan dan konseling Islam adalah usaha pemberian bantuan kepada seorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan di masa ini dan di masa yang akan datang. Bantuan tersebut berupa pertolongan yang di bidang mental spiritual dengan maksud agar orang bersangkutan mampu mengatasi kesulitan dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sasaran bimbingan dan konseling Islam adalah membangkitkan daya rohania manusia melalui iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dari bimbingan konseling Islam adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta berusaha untuk mendapatkan ridho dan dari Allah Subhanahu wa taala serta hidup selaras dengan petunjuk dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam memberikan bimbingan konseling itu ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh para konselor. Adapun prinsip-prinsip konseling dalam Islam menurut Basri dalam Lahmudi menyebutkan bahwa prinsip-prinsip konseling dalam Islam adalah 1. Konseling harus menyadari hakikat manusia, di mana bimbingan atau nasihat merupakan sesuatu yang penting dalam Islam. Yang kedua, konselor sebagai contoh kepribadian seharusnya dapat memberi kesan yang positif kepada konseli. Jadi para konselor harus menjadi contoh dulu untuk para konselinya. Yang ketiga, konseling Islam
sangat mendukung konsep saling menolong dalam kebaikan. Yang keempat, konselor haruslah mempunyai latar belakang agama, akidah, syariah, fikih, dan akhlak yang kuat. Jadi untuk jadi konselor harus memiliki akidah yang kuat dan memiliki pengetahuan agama yang luas. Yang kelima, konselor haruslah memahami konsep manusia menurut pandangan Islam, sehingga ia dapat menyadarkan dan mengembangkan personality yang seimbang pada kita. Yang keenam, pembinaan kerohanian hendaklah melalui ibadah dan latihan-latihan keagamaan. Jadi, para konselor bisa membuat latihan-latihan keagamaan seperti sholat dan ibadah-ibadah lainnya kepada para konseling. Nah, sebenarnya banyak pendapat-pendapat tentang prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling Islam. Nah, pada intinya prinsip bimbingan konseling Islam itu bisa kita pegang prinsip-prinsip rukun iman dan rukun Islam. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang kita bisa pegang dari rukun iman? 1. Memiliki prinsip landasan dan prinsip dasar, yaitu dengan beriman kepada Allah. Yang kedua, memiliki prinsip kepercayaan, yaitu dengan beriman kepada malaikat. Yang ketiga, memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu dengan beriman kepada nabi dan rasul. Yang keempat, yaitu memiliki prinsip pembelajaran, yaitu dengan berprinsip kepada Al-Quran. Yang kelima, memiliki prinsip masa depan, yaitu beriman kepada hari akhir. Yang keenam, memiliki prinsip keteraturan, yaitu dengan beriman kepada ketentuan Allah. Dalam proses bimbingan dan konseling Islam, seorang pembimbing atau konselor harus memiliki prinsip di atas untuk mengarahkan klien ke arah kebenaran. Dan dalam pelaksanaannya, pembimbing memiliki 3 langkah untuk menuju kesuksesan dalam bimbingan konseling Islam, yaitu 1. Memiliki mission statement yang jelas, atau kita bisa sebut dengan 2 kalimat syahadat. Seorang konselingnya harus memiliki keislaman yang kuat, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, yaitu memiliki sebuah metode pembangunan karakter sekaligus simbol kehidupan dengan melatih sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan pengendalian diri yang dilatih dan disimbolkan dengan puasa. Nah, prinsip-prinsip dari rukun Islam dan rukun iman ini bisa kita pakai dalam bimbingan konseling. Contoh dari yang tadi, untuk membangun karakter kita bisa dengan latihan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu inilah bisa membangun karakter-karakter yang baik di dalam diri konseli atau klien kita. Kemudian dalam membangun pengendalian diri yang dilatih atau untuk menahan diri, kita bisa latih konseli kita untuk berpuasa, untuk bisa menahan diri dari hawa nafsu. Selanjutnya, dalam rangka memperlancar konseling Islami agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka konseling Islam tidak luput dari asas-asas yang harus dilakukan oleh konselor dalam melakukan kegiatan layanan konseling Islami. Syaiful Ahyar menyatakan beberapa asas dalam pelaksanaan konseling Islami sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas ketauhidan. Tauhid adalah pengesaan Allah yang merupakan syarat utama bagi penjalin hubungan antara hamba dengan penciptanya. Tauhid dimaksudkan sebagai penyerahan total segala urusan masalah kepada Allah sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan manusia dengan kehendak Allah, yang pada gilirannya akan membuahkan as-siddiq, al-ikhlas, al-alim, dan al-ma'rifah. Hanya kepada Allah lah seluruh ibadah dan pengabdian manusia dimuarakan. Ini merupakan prinsip spiritual yang paling utama. Ya, asas yang kedua yaitu asas amaliyah. Asas amali ini sebagai helping process.
Konseling Islami tidak hanya merupakan interaksi verbal atau secara lisan antara klien atau konseli dan konselor, tapi yang lebih penting adalah klien atau konseli dapat menemukan dirinya melalui interaksinya, memahami permasalahannya, mempunyai kemauan untuk memecahkan masalahnya, melakukan ikhtiar atau tindakan untuk memecahkan permasalahannya. Yang ketiga yaitu asas akhlak al-karimah atau disebut akhlakul karimah. Asas ini sekaligus melingkup tujuan dan proses konseling Islami. Dari sisi tujuan, klien atau konseli diharapkan sampai pada tahap memiliki akhlak yang mulia. Sedangkan dari sisi proses, berlangsungnya hubungan antara konselor dan klien atau konseli didasarkan atas norma-norma yang berlaku dan dihormati. Munandir mengemukakan bahwa keberhasilan konseling sangat ditentukan oleh kualitas hubungan tersebut. Jadi dalam proses konseling harus ada hubungan baik antara konseling dan konseli dengan konselor, dan harus memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik dalam proses konsultasi atau konseling. Yang keempat yaitu asas profesional atau keahlian. Keberhasilan suatu pekerjaan akan banyak bergantung pada profesionalisasi atau keahlian orang yang melakukannya. Demikian juga dalam halnya konseling Islam, pelaksanaannya tidak akan membuahkan hasil jika para konselornya tidak memiliki keahlian khusus untuk itu. Keterangan tentang hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi, apabila sesuatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi dalam melakukan konseling harus memiliki keahlian dan harus kepada seorang yang ahli. Jangan kita asal dalam melakukan konseling. Yang kelima yaitu asas kerahasiaan. Proses konseling harus menyentuh atau self jati diri klien atau konseli yang bersangkutan, dan yang paling mengetahui keadaannya adalah dirinya sendiri. Sedangkan problem psikisnya kerap kali dipandang sebagai suatu hal yang harus dirahasiakan, sementara dia tidak dapat menyelesaikan secara mandiri, sehingga ia memerlukan bantuan orang lain yang lebih mampu. Dalam hal ini ia menghadapi dua problem, yaitu problem sebelum proses konseling dan problem yang berkenaan dengan penyelesaiannya. Pandangan klien atau konseli yang menganggap bahwa problem itu merupakan aib dapat menjadi penghambat layanan konseling jika kerahasiaannya dirasakan tidak terjamin. Konseling itu harus diselenggarakan dalam keadaan pribadi dan hasilnya dirahasiakan serta lebih formal. Inilah yang membedakan aktivitas konseling dengan aktivitas penyuluhan yang dapat dilakukan secara terbuka. Nah, dalam melakukan konseling harus ada asas kerahasiaan, para konselor harus amanah dalam menjaga kerahasiaan kliennya atau konselingnya. Jadi, kesimpulan presentasi pada hari ini adalah bimbingan dan konseling Islam merupakan usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan di masa ini dan di masa yang akan datang. Bimbingan konseling Islam memiliki tujuan yaitu untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan akhir dari program bimbingan konseling adalah agar klien terhindar dari berbagai masalah. Sedangkan prinsip bimbingan konseling Islam yaitu manusia harus menerima ketentuan Allah SWT dengan ikhlas. Individu perlu diingatkan bahwa semua aktivitas harus mengandung makna ibadah. Sejak lahir Allah mengaruniakan fitrah berupa iman. Islam mengakui bahwa dalam diri manusia ada dorongan yang harus dipenuhi, dan Islam mengajarkan manusia untuk saling menasihati dan saling tolong-menolong. Adapun asas-asas dalam pelaksanaan konseling Islam yaitu 1. Asas ketauhidan, asas amaliyah, asas
akhlakul karimah, asas profesional, dan asas kerahasiaan. Nah, itulah presentasi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.